Hai teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita siap-siap dulu. Teman-teman, sebelum ibadah online, ayo kita mandi dulu supaya segar dan tidak ngantuk. Teman-teman, ayo kita sarapan dulu supaya tidak lapar dan bisa fokus waktu ibadah online. Teman-teman, pakai baju yang rapi ya dan yang nyamannya untuk menghormati Tuhan. Waktu pujian, ikut nyanyi dan ikuti gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena kita mau dengar firman Tuhan. Enjoy ya waktu mengikuti ibadah online. God bless you. Shalom, anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam kebaktian sekolah minggu online GGP Shalom. Nah anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa tentunya ya. Ketemu lagi dengan ada Tante Lia, ada Tante Jen, Tante Tefeb. Ya, kita semua mau bersuka cita hari ini. Kita mau memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, Tante Jen, Tante Lia, kita mau berdoa dulu ya. Nanti Tante Jen yang pimpin. Yuk anak-anak, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah pagi ini. Bapa yang baik, kami bersuka cita Tuhan untuk hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, hari yang baik di mana kami mau memulai dengan ibadah kami pada hari ini. Tuhan, bukalah mata kami, telinga, hati kami untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita ya Tante Jen ya, Tante Lia ya. Kasih Tuhan itu sangat indah, luar biasa. Kita menyanyikan pujian kita hari ini, kasih Yesus indah, indah. Tuhan Yesus sayang loh sama kita semua. Sayang sama Tante Jen, amin ya. Sayang sama Tante Lia, amin. Sayang sama Tante Febe, sayang sama Koko Daryl juga ya. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Kita menaikkan pujian, katakan KASIH. Kasih
setiap musim Tuhan selalu peliharakan kita. Kita mau siapin hati kita buat dengar firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian, katakan semusim berlalu tetapi Tuhan tetap peliharakan kita. Banyak hal yang terjadi tapi Tuhan tetap mengasihi. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GGP Shalom Bandung. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah secara online. Kita masih akan terus seperti ini, tapi kita harus tetap semangat. Walaupun anak-anak belum bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, dengan guru-guru sekolah minggu, tapi anak-anak harus tetap semangat, ikuti terus ibadah online. Dan jangan lupa hafalkan ayat hafalannya. Ya, semangat anak-anak. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Anak-anak semuanya bangkit berdiri, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami kembali dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dari tempat kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus ada beserta kami. Dimanapun kami berada, Roh Kudus selalu menyertai kami dan memberkati kami. Sehingga hari ini
kami mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kebaktian hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Silahkan anak-anak boleh duduk lagi. Nah, anak-anak hari ini akan Tante ceritakan tentang 2 orang anak. Tante akan berperan sebagai salah satunya, yaitu Andi. Tante akan jadi Andi ya. Nah, apa yang akan Andi kisahkan, anak-anak coba dengarkan dulu. Halo teman-teman, namaku Andi. Aku punya teman yang selalu membuat aku kesal. Kalau ketemu dia selalu mengejek aku. Jadi aku sangat kesal sekali. Kalau kami kan bertetangga, jadi dia selalu mengajak aku bermain. Tapi ketika bermain, dia mengambil mainan aku. Dia rebut, dia nggak bilang, pinjem ya, aku mau pinjam mainan kamu. Tidak, dia tidak bilang gitu, dia langsung ambil rebut. Kan aku kesal banget. Lalu kalau aku bertemu lagi dengan dia selalu mengejek aku. Katanya aku ini bodoh, aku ini jelek, katanya aku ini tidak baik, pelit. Wah, segala macam dia kata-katai aku. Kan aku jadi kesel, aku jadi marah terus. Tapi kan aku anak Tuhan Yesus, aku suka ke sekolah minggu. Jadi ketika aku kesal, aku marah, aku cepat-cepat berdoa. Tuhan Yesus tolong aku gak mau marah, aku gak mau kesal. Dan tahu gak teman-teman, setelah aku berdoa seperti itu, hatiku yang tadinya kesal penuh dengan kemarahan, tiba-tiba jadi tenang. Karena Tuhan Yesus berikan aku damai sejahtera. Nah, ketemu lagi dengan teman aku itu namanya si Jimbo. Nah, nanti kalau ketemu lagi dengan si Jimbo, dia buat aku kesal lagi. Aku berdoa lagi. Tuhan Yesus tolong. Si Jimbo itu bikin aku kesel terus. Dia selalu membuat aku pengen marah. Tapi kan aku punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang aku. Jadi aku juga mau sayangi si Jimbo. Tuhan tolong ubahkan si Jimbo supaya dia tidak jahat lagi sama aku. Gitu aku selalu berdoa sama Tuhan seperti itu. Nah, setelah itu amarah aku turun lagi. Hatiku jadi tenang, aku dapat bergembira lagi. Nah, sampai suatu saat teman-teman, aku melihat dia jatuh dari sepedanya ketika mau pergi ke sekolah. Dia kan kalau ke sekolah naik sepeda. Belum sampai ke sekolah, sudah dekat. Aku lihat dia sedang duduk di bawah, sepedanya jatuh dan lututnya berdarah. Dia menangis kesakitan, aduh tolong aku sakit, kakiku sakit. Nah, coba kalau teman-teman jadi aku nih ya. Tolongin jangan tuh si Jimbo yang selalu jahat sama aku, yang selalu membuat aku kesal, tolongin jangan ya. Coba teman-teman bantu aku berpikir, tolong jangan. Tiba-tiba aku teringat cerita di sekolah minggu tante, sekolah minggu yang bercerita sama aku tentang Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia memaafkan orang yang jahat, bahkan orang yang memusuhinya.
Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Nah, teman-teman, tadi udah lihat kan ceritanya Tuhan Yesus itu akan ditangkap oleh serdadu-serdadu yang jahat. Dia sudah dikhianati oleh muridnya sendiri, Yudas. Tapi Yesus tidak marah. Yesus bisa saja marah. Yesus bisa saja mengusir serdadu itu. Yesus bisa saja serdadu itu suruh pergi. Kan Yesus berkuasa. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Apa yang Yesus lakukan? Malah Yesus menyembuhkan telinga serdadu yang luka oleh salah satu muridnya. Yesus mengampuni orang itu. Yesus mengampuni musuhnya yang sudah berbuat jahat kepada dia. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah dia memberikan kasihnya, kuasanya menyembuhkan telinga. Setelah itu Yesus memberikan dirinya dibawa oleh serdadu. Aku jadi ingat cerita itu. Nah sekarang teman-teman gimana dong sekarang aku? Tolongin jangan ya itu si Jimbo. Aku akan tolong dia. Aku mau meneladani Yesus. Kan aku anak Tuhan Yesus. Aku sayang Tuhan Yesus. Aku mau ikuti apa yang Yesus lakukan. Aku akan menolong si Jimbo. Aku akan bantu dia. Itu teman-teman, saat itu aku membantu dia. Aku membawa si Jimbo, ditolong. Jimbo, kamu kenapa? Enggak apa-apa, tapi aku sakit banget, aku jatuh. Ayo aku tolong ya. Aku tolong. Lalu aku bawa dia ke sekolah. Aku bawa dia ke sekolah, minta diobati oleh guru-guru di sekolah. Nah, apa yang dilakukan Jimbo padaku? Dia minta maaf. Dia minta maaf sama aku. Nah, sejak saat itu, Jimbo tidak pernah berbuat jahat lagi sama aku. Dia terus berbuat baik dan akhirnya kami menjadi teman. Bahkan kami menjadi sahabat. Nah, itu yang aku dapat ceritakan kepada kalian. Mungkin kalian dapat mengikuti apa yang aku lakukan. Kalau teman-teman punya musuh, teman-teman ada yang jahatin, ada yang marah-marahin, kamu ingat Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, bahkan mengasihi musuh kita, orang yang memusuhi kita. Nah, seperti ayat hafalan hari ini, coba anak-anak lihat Matius 5 ayat 44. Yesus berkata seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu, aku itu Tuhan Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, anak-anak belajar ini.
Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Anak-anak, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Anak-anak boleh belajar dari sikap Yesus yang mengasihi orang yang memusuhinya. Anak-anak dapat lakukan itu. Kalau ada yang jahat, kamu jangan membalas. Kalau ada yang mengejek, biarkan saja, gak usah didengar. Tuhan mengasihi kita. Biarkan orang lain mengejek kita. Yang lebih penting adalah Tuhan Yesus mengasihi kita. Mama papa mengasihi kita. Itu yang paling penting. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Bukan saja orang lain, tapi orang yang berbuat jahat, kita harus mengasihi mereka. Ya, yuk anak-anak semuanya berdiri, kita akan berdoa, kita tutup ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan sudah mengajarkan kami untuk mengasihi semua orang, bahkan mengasihi orang-orang yang memusuhi kami. Mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami, mengasihi orang yang mengejek kami, mengasihi orang yang merebut mainan kami. Kami mau mengasihi mereka, kami mau mengampuni mereka seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kami, seperti Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri untuk menebus dosa kami. Kami juga mau melakukan itu, mau mengampuni dan mengasihi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami, tolong berkati mereka. Tuhan tambahkan berkat untuk mereka berlipat kali ganda sehingga ada berkat yang cukup untuk kehidupan anak-anak sekolah minggu dan keluarganya. Kami menyerahkan anak-anak yang sekolah, Tuhan berkati, berikan hikmat, akal budi, kecerdasan sehingga anak-anak di sekolah dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapak, jadikan anak-anak sekolah minggu GGP Shalom menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang taat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.